Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga juga dimudahkan dalam segala urusan. Serta selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, di sini kita akan masuk ke mode audio ya, dimana di hadapan kita di sini ada sebuah modul amplifier. Modul amplifier 2.1, yakni amplifier yang dikhususkan untuk mengangkat speaker, dua buah speaker satelit dan satu buah speaker subwoofer. Dimana di sini jika kita perhatikan ya, ada 3 buah output yang nanti akan masing-masing dihubungkan atau dikoneksikan ke speaker. Dan di sini kenapa ada 3? Karena ini speaker dengan sistem 2.1, yakni memanfaatkan atau boleh dikatakan 2 buah speaker kecil-kecil dan 1 buah speaker yang besar, yakni 2 buah speaker untuk speaker satelit dan 1 buah speaker subwoofer ya, bisa juga dengan woofer apapun itu. Tetapi di sini difungsikan untuk memberikan karakter yang berbeda dari ketiga output ini, yang dimana jika kita praktekkan nanti 2 buah input yang paling pinggir sebelah kiri dan juga tengah ini identik ya, dan 1 buah output yang paling sebelah kanan ini untuk output subwoofernya. Di sini saya akan coba memberikan tips bagaimana cara merakitnya ya, atau pemasangannya. Tentu saja untuk tutorial seperti ini sudah banyak ya berkeliaran atau berterbangan di channel YouTube yang lain, dan di sini saya akan mencoba memberikan tips menurut pengetahuan saya. Nah, di sini jika kita ingin membeli modul amplifier 2.1, teman-teman bisa memilih modul yang seperti ini ya. Dan di sini untuk kata kuncinya, jika teman-teman ingin membelinya di marketplace, teman-teman bisa mengetikkan kata kunci dengan kata kunci XH strip M139, dan nanti akan muncul modul amplifier yang kurang lebih sama persis seperti ini ya. Dalam paket pembelian nanti teman-teman akan mendapatkan modul yang sudah jadi seperti ini ya, dan tambahannya adalah 3 buah knop untuk masing-masing potensiometer. Dan di sini untuk memastikan bahwa modul tersebut asli ya atau tidak ya, karena untuk seri ini ada 2 macam ya di pasaran, dan untuk modul ini dia menggunakan IC TPA 3116. Jika kita coba buka pendinginnya, untuk model AC-nya dia terdapat sebuah pendingin ya di atasnya. Ini menandakan bahwa modul ini asli ya atau sesuai deskripsi. Jika di situ untuk di toko tersebut tidak ada gambar seperti ini sebagai contoh ya, maka teman-teman bisa cari toko yang lain yang memberikan gambar yang asli ya. Jadi nanti produk yang dikirim dari toko online tersebut nanti akan sesuai dengan gambar yang ada pada contoh di marketplace. Karena di sini ada 2 macam, yang satu itu biasanya IC-nya lebih kecil dan tidak ada pendinginnya di atasnya. Jadi pastikan untuk mengecek atau bertanya kepada sellernya untuk memastikan bahwa kit tersebut memang benar menggunakan IC TPA 3116. Untuk fiturnya di sini ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan coba review sebentar atau sedikit. Di sini untuk sumber input ini bisa menggunakan jack 3,5 mm ya. Di sini sudah disediakan soket inputnya. Ini soket jack 3,5 mm dan juga soket input ya.
yang seperti ini dengan soket 3,5 mm ini sama ya, atau berhubungan langsung. Jadi teman-teman tinggal memilih bisa menggunakan jack atau soket 3,5 mm sebagai sumber inputnya, atau bisa menggunakan soket putih yang sudah tersedia di sini. Kemudian di sini ada 3 buah potensio. Yang paling kanan ini adalah potensio master untuk mengontrol kedua potensio yang ada di sebelahnya. Jadi jika ini ditutup, maka kedua potensio ini belum berfungsi ya, kecuali kalau ini sudah dibuka, baru kedua potensio ini bisa digunakan. Dan untuk masing-masing potensio di sini, untuk potensio yang tengah ini untuk pengaturan kontrol subwoofer atau volume subwoofer, dan yang paling pinggir ini untuk kontrol speaker satelit. Dan di sebelahnya ini adalah konektor untuk tegangan. Di sini ada 2 buah juga pilihan, bisa menggunakan soket adaptor ya, seperti ini ya. Ini kurang lebih sekitar 5 atau 6 mili diameternya, dan bisa juga menggunakan soket yang kita hubungkan dengan kabel ya, yang kita akan jepit dengan konektor yang sudah disediakan di sini. Dan untuk polaritasnya di sini juga sudah tertulis yang di sebelah kanan ini adalah untuk kutub positif, dan yang sebelahnya atau di sebelah kiri adalah untuk kutub negatif. Jadi nanti untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya. Dan ini juga bisa difungsikan untuk output, karena kedua konektor ini saling berhubungan ya. Jadi misalkan nanti teman-teman bisa menggunakan adaptor sebagai sumber inputnya, dan nanti untuk konektor yang warna biru ini bisa teman-teman hubungkan ke modul yang lain ya, misalkan modul Bluetooth sebagai contoh. Dan nanti untuk instalasinya itu agar tidak terlalu ribet ya. Dan untuk fitur yang lain di sini output. Di sini untuk output ada 3. Yang paling kanan ini adalah untuk output speaker satelit, dan yang tengah juga sama untuk output speaker satelit, karena kedua output ini mengambil dari satu IC ini. Dan untuk output yang ke speaker subwoofer akan menggunakan IC yang satunya lagi. Jadi yang ini untuk fokus untuk speaker satelit, dan yang satunya lagi fokus untuk speaker subwoofer. Dan di sini untuk supply-nya, untuk cadu dayanya atau sumber tegangan ini bisa dimulai dari 12 volt sampai 26 volt ya, sebagai jika kita baca di spesifikasinya. Tetapi untuk amannya kita gunakan maksimal sekitar 24 volt saja, agar IC ini tidak terlalu panas ya. Dan di sini untuk sebagai sumber inputnya, misalkan teman-teman ini menggunakan adaptor, misalkan teman-teman menggunakan charger laptop yang outputnya 19 volt atau 20 volt, itu bisa, asalkan untuk jacknya itu menggunakan jack yang model lama ya. Jadi karena ini model lama, ini masih berlubang seperti ini, beda dengan jack konektor laptop model sekarang. Itu biasanya ada jarumnya atau satu jarum di tengahnya, jadi itu tidak bisa digunakan. Maka teman-teman bisa menggunakan charger laptop yang model lama. Untuk arus yang digunakan nantinya bisa teman-teman menggunakan standar saja. Untuk adaptor laptop atau charger laptop itu biasanya berkisar sekitar 3,4 ampere ya. Bisa juga menggunakan yang lebih rendah, misalkan 1, berapa ampere, itu bisa juga. Tetapi untuk outputnya tentu saja tidak bisa maksimal ya, karena arus yang masuk itu tidak besar. Jika menggunakan charger yang lebih besar lagi atau power supply untuk lampu LED misalkan, itu juga bisa. Tetapi pastikan tidak menimbulkan dengung atau noise pada output dari modul amplifier ini. Dan di sini kita akan coba menginstalasi agar lebih mudah dipahami ya.
kita akan coba instalasi satu persatu. Dan di sini saya akan koneksikan dengan modul Bluetooth ya. Nah, di sini sudah saya siapkan modul Bluetooth yang seperti ini ya. Dan di sini saya siapkan juga untuk kabel input sebagai tegangannya, input tegangan juga output yang nanti akan kita hubungkan ke soket input yang ada di modul amplifier. Dan di sini untuk soket yang ada di modul Bluetooth, untuk soket outputnya di sini saya solder langsung karena saya mencari yang soketnya outputnya seperti ini itu tidak ada, jadi saya solderkan langsung di modul Bluetoothnya. Yang terpenting untuk koneksinya jangan sampai salah. Untuk grounding di sini ada di pin nomor 2 ya, dari sebelah kanan. Dan untuk kabel antena sementara tidak saya gunakan. Di sini yang pertama koneksikan modul Bluetooth, yakni untuk sumber tegangannya. Kita pasangkan di konektor di sini ya, yang di sebelah kanan ini adalah untuk output positif dari modul amplifier. Dan untuk kabel warna hitam atau grounding yang dari modul amplifier yang masuk ke modul Bluetooth, kita koneksikan di sebelahnya. Jadi seperti ini ya, merah di sebelah kanan dan hitam di sebelah kiri. Kemudian untuk output dari modul Bluetooth, kita pasangkan di soket input yang warna putih di sini. Seperti ini ya. Dan untuk outputnya kita hubungkan ke masing-masing speaker yang kita punya. Di sini untuk satelit ya, jangan sampai salah. Dan untuk polaritasnya bisa teman-teman perhatikan, yang di sebelah kiri adalah positif dan yang di sebelah kanan adalah negatif. Yang soket di tengah ini sama, dan yang paling pinggir sebelah kanan ini juga sama. Jadi positif itu ada di sebelah kiri dan negatif ada di sebelah kanannya. Dan pastikan untuk ketiga output dari modul ini dihubungkan ke speaker ya, jangan dibiarkan kosong agar induktor yang ada di modul amplifier ini tidak overhead. Oke, instalasinya kurang lebih seperti ini ya. Pastikan untuk outputnya tidak ada yang terhubung singkat ya. Cek ulang kembali. Jika sudah, kita bisa berikan sumber tegangan yang kita ambil dari
adapter atau charger. Di sini saya menggunakan charger laptop ya sebagai sumber dayanya atau sumber tegangan, dan kita pasangkan ke soket yang sudah disediakan di modul amplifier, kurang lebih seperti ini. Oke. Pastikan untuk menutup volume sebelum power supply dicolokkan ke listrik agar tidak terjadi hentakan ya pada speaker pada saat dinyalakan. Nah, di sini untuk modul Bluetooth-nya sudah nyala, dan kita bisa gunakan Bluetooth sebagai sumber sinyalnya atau bisa menggunakan flash disk ya. Saya akan coba menggunakan flash disk. Kemudian kita akan coba buka volume mastering dahulu sampai mentok ya, dan kita akan buka satu-satu mulai dari satelit volumenya ke searah jarum jam. Dan kita akan coba buka untuk volume subwoofernya. Buka keduanya. Oke, di sini modul berfungsi dengan normal ya. Jadi kedua power amplifier di sini berfungsi secara normal. Dan pastikan tegangan yang masuk itu jangan sampai kurang dan melebihi dari spek yang ada. Dan untuk arusnya sebisa mungkin cukup ya. Kalau bisa minimal itu 3 ampere agar nanti saat amplifier ini menyala dengan keras itu tidak drop. Dan pastikan untuk mengecek ulang instalasi sebelum memberikan sumber daya atau tegangan agar nanti tidak terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja ya pada kesempatan kali ini tips cara pemasangan modul amplifier 2.1 yang berwarna merah seperti ini ya. Dan ini banyak dijual di all shop ya, teman-teman bisa cari sendiri, dan untuk harga pastinya bisa cek sendiri di toko online. Jadi di sini saya akan hanya memberikan tips cara pemasangannya saja, dan saya tidak memberikan link di mana membelinya. Oke, itu saja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.